fundamental saham. Jadi, analisis fundamental saham menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk penilaian saham dengan melihat 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah diharapkan dengan kinerja dan kinerja perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus dan berkelanjutan. Yang kedua adalah menentukan harga wajar saham yang akan menjadi patokan untuk melakukan keputusan membeli saham. Yang terakhir adalah memonitor dan mengelola saham untuk memastikan apakah saham masih layak untuk investasi atau tidak. Di sini saya akan memberikan prinsip utama dalam analisis fundamental yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama adalah pilih perusahaan yang bagus dan solid. Yang kedua, ajukan harga saham yang pantas. Yang ketiga adalah margin of safety. Yang keempat, kuasai laporan keuangan. Yang kelima adalah bayar dividen saham bagus. Yang keenam adalah sumber informasi yang valid. Yang ketujuh adalah penyaring stok. Yang kedelapan adalah jangka panjang. Yang kesembilan adalah beri kesempatan manajemen bekerja. Yang terakhir adalah siapkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alasan saya memilih PT Indofood. Jadi, meski dalam kondisi wabah pandemi yang melanda dunia dan Indonesia, kebutuhan akan bahan pokok tidak akan menurun dan bahkan akan terus meningkat permintaannya. Ditambah pada waktu saya mengambil saham ini, di saat itu pada waktu ke depan akan memasuki bulan Ramadan dan membuat perusahaan di bidang konsumen and goods akan terus survive. Dan pada PT Indofood sukses makmur termasuk perusahaan yang berkinerja stabil dan baik. Tercatat pada tanggal 26 April saham emiten-emiten pada industri tersebut mengalami kenaikan, termasuk ya ICBC kalau di kode sahamnya yang menguat pada angka 2,31%. Berdasarkan kinerja keuangan tahun lalu 2019, PT ICBC atau PT Indofood mengalami peningkatan kinerja dari sebelumnya. Terlihat perolehan laba pada tahun 2019 mencapai 5,7 triliun, di mana pada tahun 2018 PT Indofood memperoleh laba sebesar 5,2 triliun. Baik, di sini saya akan memberikan alasan kenapa saya mengambil PT Indosat. Jadi, dalam kondisi Indonesia saat ini, saham atau kinerja pasar modal perusahaan ini masih perlu untuk dipertimbangkan sebagai salah satu entitas tempat berinvestasi. Meski dilanda wabah pandemi, kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB dan mengharuskan masyarakat untuk mengalihkan semua kegiatan dan pekerjaan di rumah membuat pengguna internet terus meningkat sampai beberapa waktu ke depan. Tercatat tanggal 26 April 2020, saham Indosat naik tajam hingga 10,76% berdasarkan kinerja keuangan tahun lalu 2019. Jadi PT Indosat mengalami peningkatan kinerja dari sebelumnya. Terlihat perolehan laba pada tahun 2019 mencapai 1,6 triliun. Baik, di sini saya akan menampilkan perhitungan dari alat analisis fundamental tersebut. Di sini saya akan memberikan kesimpulan hasil dari tabel tersebut. Jadi, tabel tersebut menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dilihat dari EPS, PER, EPSGR, dan PERGR. Jadi, hal tersebut mengindikasi besarnya kemungkinan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan dan balik modal atas investasi yang dilakukan di perusahaan ini. Ditambah dividen cover yang meningkatkan lebih besar memberikan harapan untuk mengembalikan di masa datang walaupun tahun 2019 DPS dan dividen yield mengalami penurunan. Kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Arifah Praviani, NIM 2017
suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia kerja keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga perusahaan dengan cara mempelajari data harga pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Di sini saya ada dua perusahaan, yaitu SL Axiata dan MNCN. Yang pertama SL Axiata. Kenapa saya membeli PT SL Axiata? Karena pergerakan harga sektor telekomunikasi ini mengalami terus kenaikan. SL Axiata ini mengaku optimis terhadap prospek kinerja sektor ke depannya. Karena ini saya membeli saham SL Axiata, dan pada saat harga mengalami kenaikan, saya menjual saham tersebut. Di sini saya akan menampilkan grafik Bollinger Band dan MNCD. Nah, di sini indikator Bollinger Band pada bulan Mei terjadi sinyal beli karena terbentuk bila harga memotong ke atas bawah dengan harga 2.300 pada bulan Mei. Dan pada bulan Juni saham SL Axiata bisa dijual karena terbentuk bila harga memotong ke bawah batas atas dengan harga mengalami kenaikan 2.690. Nah, di sini saya akan menampilkan MACD, grafik MACD, yaitu pada indikator MACD sebagai perbedaan antara MA pendek misalnya 12 hari dan MA panjang misalnya 26, selanjutnya MA misalnya 9 hari. Dari perbedaan tersebut digunakan untuk memberi sinyal. Pada bulan April terjadi sinyal beli karena MA pendek memotong ke atas MA panjang di bawah garis nol, dan pada bulan Juni terjadi sinyal jual karena bila MA pendek memotong ke MA panjang di atas garis nol. Yang kedua yaitu MNCN, yaitu Media Nusantara Citra Tbk. Kenapa saya membeli saham ini? Karena harga saham Media Nusantara Tbk cenderung rendah dan pergerakan harganya tidak mengalami penurunan drastis seperti saham-saham sekarang. Akibat dampak COVID-19 ini, sehingga saya membeli saham tersebut. Jika saham MNCN mengalami kenaikan, saya langsung menjualnya. Di sini saya akan menampilkan dan menganalisis Bollinger Band dan MACD. Pada indikator Bollinger Band pada bulan Mei terjadi sinyal beli karena bentuk bila harga memotong ke atas dengan harga 800, dan pada bulan Juni saham tersebut mengalami kenaikan sehingga saya bisa menjual saham tersebut dengan harga 9.980. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi grafik MACD. Indikator MACD sebagai perbedaan antara MA pendek dan MA panjang dan MA. Dari perbedaan tersebut digunakan untuk membeli sinyal. Pada bulan Mei sinyal beli bila MA pendek memotong ke atas panjang di bawah garis nol. Pada bulan Juni sinyal jual karena MA pendek memotong MA panjang di atas garis nol. Terima kasih. Di sini saya akan menampilkan portofolio yang saya beli saham. Di sini. Ini terjadi profit pada portofolio